Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di mata kuliah Manajemen SDM. Kali ini kita akan membahas mengenai compensation and benefit dan fokus kepada kompensasi. Apa aja di dalam kompensasi? Bagaimana kita menyusun kompensasi yang menarik untuk karyawan yang sudah ada dan untuk karyawan yang di luar sana? Silakan mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Pada pertemuan sebelumnya, pada sesi sebelumnya, saya sudah menyampaikan apa itu peran dan tantangan manajemen SDM, lalu apa juga itu perencanaan SDM, bagaimana proses rekrutmen, bagaimana proses seleksi, bagaimana pelatihan dan pengembangan karyawan, lalu juga bagaimana dengan perencanaan karier karyawan. Sesi kali ini saya akan lanjut dari sesi-sesi sebelumnya, di mana nanti kita membahas mengenai kompensasi dan benefit. Dan seperti biasa, sebelum materi saya sampaikan, ada satu quotes yang saya harapkan menjadi penyemangat bagi saya dan bagi teman-teman semua terkait mengenai semangat bahwa kita harus belajar, kita harus menuntut ilmu. Kali ini quote yang saya sampaikan dari Bapak Nelson Mandela. Tentu teman-teman banyak mengenal, beliau adalah presiden kulit berwarna pertama kali di Afrika Selatan. Beliau adalah yang mendobrak politik apartheid dan akhirnya beliau menjadi seorang presiden di Afrika Selatan. Beliau tokoh yang sangat dikenang, tokoh yang sangat dikagumi di Afrika Selatan bahkan dunia. Nah, beliau menyampaikan mengenai bahwa pendidikan itu adalah sesuatu senjata yang paling powerful, paling bertenaga yang bisa Anda gunakan untuk merubah dunia. Jadi pendidikan adalah senjata yang luar biasa yang bisa digunakan untuk merubah dunia. Dalam konteks diri kita, maka pendidikan adalah sesuatu yang powerful, sesuatu yang luar biasa yang bisa merubah hidup kita. Semoga quotes ini memberikan inspirasi, semangat, dorongan untuk saya dan teman-teman bahwa kita harus terus belajar agar kita bisa merubah hidup kita dan memperbaiki hidup kita. Ya, itu quotes pada sesi kali ini. Dan kita masuk ke materi kuliah kita mengenai kompensasi dan benefit. Dikarenakan menurut saya materi kompensasi dan benefit itu cukup panjang, sehingga saya pecah menjadi dua sesi. Jadi di sesi ini kompensasi benefit hanya bicara mengenai kompensasi. Di sesi berikutnya baru kita masuk kepada kompensasi dan benefit, sesi yang khusus bicara mengenai benefit. Apa itu kompensasi dan benefit? Kompensasi dan benefit, kalau di bahasa Indonesia kan benefit saya artikan menjadi manfaat, tapi ada juga yang mengartikan menjadi tunjangan. Tapi sementara saya masih menggunakan kata-kata benefit saja, karena itu lebih familiar buat saya, ya. Jadi kompensasi benefit merupakan konsep yang sering digunakan secara tumpang tindih. Memang di dalam undang-undang ketenagakerjaan maupun peraturan pemerintah tentang pengupahan tidak mengenal istilah kompensasi dan benefit, karena di sana yang dikenal adalah upah, tunjangan, penghasilan, pendapatan non upah, seperti itu yang disampaikan. Tidak mengenal kata kompensasi benefit, sehingga di dalam keseharian Anda mungkin menjadi agak sedikit tumpang tindih.
Harapan saya setelah Anda mengikuti mata kuliah ini, maka Anda bisa memilah apa itu kompensasi dan apa itu benefit. Compensation and benefit, kompensasi dan tunjangan ataupun manfaat merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam sebuah perusahaan, ya. Karena hal ini menjadi salah satu faktor yang sangat sering memicu karyawan dalam menentukan pilihan masa depannya. Itu bagi karyawan. Sedangkan bagi perusahaan, kompensasi benefit juga menjadi sebuah langkah strategis. Karena tentu sebuah program kompensasi dan benefit impact-nya adalah biaya bagi perusahaan, ya. Jadi faktor ini menjadi sangat penting karena bagi karyawan merasa di situ ada haknya, dia akan pengen sebaik-baiknya. Lalu bagi perusahaan ini ada kewajibannya, dia ingin serendah-rendahnya. Nah, inilah yang menjadi faktor penting karena kepentingan kedua belah pihak, karyawan dan perusahaan berbeda. Yang satu ingin setinggi-tingginya, sebaik-baiknya, yang satu ingin serendah-rendahnya, seefisien mungkin, ya. Sedemikian pentingnya sehingga kompensasi benefit ini harus menjadi agenda bagi manajemen sumber daya manusia di perusahaan tersebut, ya. Nah, penyusunan kompensasi dan benefit itu, kompensasi dan manfaat maupun tunjangan itu sesungguhnya adalah sebuah proses yang rumit. Apalagi jika perusahaannya jumlah karyawannya sangat besar, sehingga penyusunannya ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Karena seperti yang tadi disampaikan, karyawan menginginkan yang terbaik, yang paling tinggi standarnya, sedangkan perusahaan ingin mendapatkan tetap yang terbaik, akan tapi dengan biaya yang paling efisien. Nah, kalau itu melibatkan jumlah karyawan yang besar, tentu dampaknya juga akan besar bagi perusahaan. Sehingga itu yang dikatakan kenapa prosesnya menjadi rumit. Untuk perusahaan yang berskala kecil atau menengah, biasanya memang fungsi dari kompensasi dan benefit ini dirangkap oleh manajer HRD, ya. Bahkan masih ada yang menyebut manajer personalia. Bagi perusahaan-perusahaan yang besar, maka pengelolaan kompensasi dan benefit ini sudah menjadi sebuah perhatian khusus, sudah menjadi perhatian yang ekstra bagi perusahaan, sehingga perusahaan memandang perlu untuk menjadikan sebuah departemen khusus mengenai kompensasi dan benefit, karena ini sangat terkait dengan strategi dan kebijakan perusahaan. Saya pernah merasakan keberadaan departemen ini pada saat saya bergabung di PT Kraft Food Indonesia, di mana di sana ada satu departemen khusus yang mengurusi kompensasi dan benefit, dan sehingga seluruh yang terkait dengan kompensasi dan benefit karyawan semuanya satu pintu, karena memang sistem sudah sangat jadi di sana. Kompensasi sangat penting bagi karyawan sebagai individu, karena dari besarnya kompensasi ini mencerminkan bagaimana perusahaan mengukur karya kerja yang bersangkutan, mengukur beban serta tanggung jawab karyawan yang bersangkutan. Nah, berikutnya saya ajak Anda untuk mencoba melihat definisi dari kompensasi, ya. Kompensasi adalah berupa imbalan uang atau bukan uang atau natura yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi, ya. Imbalan berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan.
Ini definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Eh, Definisi yang lain adalah kompensasi merupakan pemberian perusahaan, baik itu keuangan maupun non keuangan, sebagai balas jasa, ya, terhadap karyawan atas waktu, tenaga, keahlian dan pengetahuannya yang telah diberikan kepada perusahaan, ya. Dalam konteks yang paling sederhana, kompensasi adalah bentuk pemberian perusahaan kepada karyawan yang terkait dengan pekerjaan karyawan tersebut, ya. Nah, secara umum penyebutan kompensasi itu mengacu pada paket yang terdiri dari beberapa unsur. Yang paling Anda kenal komponen dari kompensasi tentu adalah gaji, tunjangan, bisa tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan harian gitu ya. Jadi gaji, tunjangan, bonus, insentif karena pencapaian penjualan, insentif karena kehadiran gitu ya, dan sebagainya. Jadi ini adalah paket-paket kompensasi yang biasa kita dengar, di mana ini adalah merupakan imbalan atau pemberian perusahaan kepada karyawan atas pekerjaannya. Bentuk kompensasi. Ada 3 bentuk kompensasi. Kompensasi yang pertama adalah kompensasi finansial langsung. Kompensasi yang berupa keuangan yang langsung diterima dan dirasakan oleh karyawan. Jadi ini adalah segala bentuk pembayaran perusahaan yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk uang secara langsung. Contoh, gaji, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, THR, bonus, komisi, lalu pembagian laba perusahaan, dan penghasilan yang dikenakan PPh 21. Jadi ini adalah pemberian perusahaan kepada karyawan yang langsung diterima dalam bentuk uang. Uang ini bisa uang cash, bisa transfer, tapi artinya itu sesuatu yang liquid, cair, bisa langsung dirasakan oleh karyawan, ya, dan terkait dengan pekerjaannya. Kompensasi yang kedua adalah kompensasi finansial tidak langsung. Kalau tadi adalah kompensasi langsung, sekarang adalah yang tidak langsung. Di mana kompensasi ini adalah pemberian perusahaan yang diterima oleh karyawan, akan tapi tidak dalam bentuk uang secara langsung, ya, melainkan berupa manfaatnya. Jadi contohnya adalah BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Tentu Anda tidak pernah menerima uang atas BPJS Kesehatan itu, karena itu dibayarkan oleh perusahaan dan Anda hanya mendapatkan manfaatnya saja, ya. Sangat berbeda dengan kompensasi finansial yang karyawan langsung merasakan manfaatnya berupa uang. Lalu fasilitas kendaraan dinas, ini kan kompensasi finansial tidak langsung, ya. Rumah dinas, lalu ada juga di beberapa perusahaan ada penitipan anak, makan siang gratis, parkir gratis. Itu semua adalah kompensasi finansial yang tidak langsung, karena karyawan tidak langsung merasakan berupa uang, ya. Di luar kompensasi keuangan yang sifatnya finansial langsung, finansial tidak langsung, juga ada satu lagi adalah kompensasi yang sifatnya non finansial, non keuangan. Ini merupakan pemberian perusahaan yang tidak terkait dengan uang. Jadi misalkan kalau umumnya cuti tahunan itu diberikan 12 hari dalam setahun, tapi ini
diberikan tambahan bagi karyawan yang senior ditambahkan 2 hari menjadi 14 hari gitu. Itu contoh kompensasi non finansial. Jadi tambahan cuti itu contoh dari kompensasi non finansial. Lalu juga tambahan cuti melahirkan misalkan. Itu juga non finansial. Ya. Lalu misalkan jam kerja fleksibel, itu juga kompensasi tapi sifatnya non finansial. Suasana kerja itu juga sebuah kompensasi non finansial. Ini sebenarnya lebih dekat kepada benefit. Jadi nanti kita bahas lebih detail di sesi benefit, ya. Nah, di sesi ini sedikit saya singgung mengenai, karena tadi di awal materi saya menyampaikan mengenai compensation and benefit. Jadi sekarang sedikit saya singgung mengenai apa itu benefit. Ada yang menyebut benefit, ada yang menyebut manfaat, ada yang menyebut tunjangan, ya. Apa itu benefit? Adalah segala sesuatu yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, akan tetapi di luar gaji. Tujuannya adalah untuk menunjang kesejahteraan individu maupun keluarga karyawan. Nah, benefit sendiri bisa dalam bentuk finansial, tapi juga bisa berbentuk non finansial, ya. Nah, pembahasan ini kita akan sampaikan dalam sesi berikutnya. Apa sih tujuan manajemen perusahaan melakukan pengaturan, melakukan manajemen terhadap kompensasi? Tujuan pertama adalah untuk mempertahankan karyawan yang ada sekarang. Teman-teman bisa bayangkan kalau tingkat kompensasi, tingkat pemberian imbalan dari perusahaan kepada karyawan itu tidak menarik, maka niscaya akan ada banyak karyawan yang berusaha keluar dari perusahaan tersebut, ya. Jadi begitu dirasa gaji tidak menarik, tunjangan tidak menarik, THR nggak dibayar, maka biasanya karyawan mulai mencari-cari lowongan di tempat lain. Nah, untuk mencegah perputaran karyawan tersebut, maka diperlukan sebuah manajemen kompensasi, manajemen pengupahan, agar pengupahan ataupun kompensasi di perusahaan tersebut kompetitif dibanding dengan perusahaan-perusahaan lain. Jadi karyawan yang ada tidak tergoda untuk mencari kompensasi yang lebih baik dari perusahaan lain. Tujuan dari manajemen kompensasi berikutnya adalah untuk memperoleh karyawan yang qualified, yang sesuai kualifikasi yang diharapkan perusahaan. Jadi, agar perusahaan memperoleh karyawan yang sesuai standarnya, maka kompensasi pengupahan karyawan juga harus didesain agar menarik bagi para pelamar, ya. Karena secara umum perusahaan tersebut bersaing di dalam pasar tenaga kerja. Karena kalau standar kompensasinya tidak sesuai dengan pasar tenaga kerja, maka kecil kemungkinan ada kandidat yang tertarik untuk melamar di perusahaan tersebut. Apalagi dalam industri-industri yang sejenis, misalkan dalam industri rumah sakit, dalam industri alat kesehatan, dalam industri elektronika, biasanya karyawan dengan mudah bisa melihat dan membandingkan bagaimana tingkat kompensasi di perusahaannya dibanding dengan kompensasi di perusahaan yang lain, ya. Sehingga kalau tingkat kompensasi di sebuah perusahaan itu didesain dengan menarik, maka ini akan menjadi sebuah
strategi untuk mendapatkan kandidat-kandidat yang kualifikasinya seperti yang kita harapkan. Ya. Berikutnya adalah tujuan dari manajemen kompensasi adalah untuk memenuhi aspek legal. Sebuah perusahaan hidup di dalam sebuah negara, di mana di dalam negara tersebut ada aturan-aturan, ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintahnya. Sehingga mau tak mau perusahaan harus melakukan sebuah manajemen kompensasi yang bisa memenuhi aturan-aturan ditetapkan oleh hukum di negara tersebut. Kalau di Indonesia tentu acuannya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Dan yang terbaru adalah terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi mau tak mau perusahaan harus memenuhi aspek-aspek legal yang ditentukan oleh aturan-aturan di wilayah tersebut. Contoh, batasan mengenai upah minimum regional. Ya, jadi ini adalah salah satu tujuan manajemen kompensasi agar bisa memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan. Berikutnya adalah mengendalikan biaya. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa tujuan dari manajemen kompensasi ini adalah agar perusahaan bisa mempertahankan karyawan-karyawan yang telah ada, karyawan-karyawan terbaiknya, serta mampu menarik kandidat-kandidat yang diinginkannya. Akan tetapi, kalau tidak dilakukan sebuah manajemen, maka dikhawatirkan biaya-biaya karyawan tidak bisa dikendalikan. Contoh, gara-gara ingin memberikan kepuasan karyawan dengan gaji yang luar biasa, maka tiba-tiba beban perusahaan atas biaya karyawan menjadi tidak terkendali. Ya, makanya manajemen kompensasi ini salah satunya untuk mengendalikan biaya agar kepentingan perusahaan untuk mempertahankan karyawan lalu melakukan daya tarik untuk kandidat-kandidat yang di luar sana itu dapat sesuai dengan kemampuan perusahaan, sehingga biaya-biaya kompensasi itu tidak menjadi underpay ataupun overpay. Underpay adalah jika kompensasi di perusahaan itu di bawah pasaran umum. Sedangkan overpay adalah jika gaji-gaji karyawan di perusahaan tersebut melebihi standar umum, ya. Jadi agar tidak terjadi underpay maupun overpay yang pada akhirnya akan menekan perusahaan sehingga tidak bisa mengendalikan biaya-biaya terkait karyawannya, ya. Lalu tujuan manajemen kompensasi yang berikutnya adalah mendorong kepada perilaku yang diinginkan. Jadi perusahaan melakukan manajemen kompensasi untuk mendorong kepada karyawannya kepada perilaku yang diinginkan. Contoh, kalian saya gaji tinggi, kalian saya berikan tunjangan yang tinggi agar prestasi kerjanya bagus, agar pengalaman kalian, kesetiaan kalian, tanggung jawab kalian itu bisa sesuai dengan kompensasi yang telah diberikan. Ya. Berikutnya, tujuan manajemen kompensasi adalah menjamin keadilan di dalam organisasi. Jadi manajemen kompensasi berusaha memenuhi prinsip-prinsip keadilan internal dan eksternal dengan memperhatikan penentuan tingkat kompensasi. Ya, jika manajemen kompensasi telah diatur dengan baik, maka manajemen kompensasi tersebut tidak berdasarkan like and dislike,
Misalkan orang-orang yang dekat dengan pimpinan, dia akan mendapat kompensasi yang baik. Tapi bagi siapapun kompensasinya bukan dikarenakan like and dislike, tapi karena memang kompetensinya, produktivitasnya, kontribusinya kepada perusahaan adalah yang baik. Jadi tujuan manajemen kompensasi agar di dalam organisasi tersebut adil, bukan karena subjektivitas atasan, bukan karena subjektivitas manajemen perusahaan. Ya, itu adalah 6 tujuan manajemen kompensasi. Jadi agar karyawan yang ada tidak keluar, agar kandidat yang di luar sana tertarik masuk, agar biaya-biayanya mampu dikendalikan, agar perilaku karyawannya bisa didorong ke arah yang diinginkan manajemen. Lalu terakhir adalah agar terjadi keadilan di dalam perusahaan. Nah, apa tantangan perusahaan untuk menjalankan manajemen kompensasi? Tantangan pertama adalah supply dan demand dari tenaga kerja, ketersediaan dan permintaan tenaga kerja. Dalam kasus-kasus tertentu, beberapa jenis pekerjaan dibayar lebih tinggi daripada pekerjaan yang lain, karena misalkan desakan kondisi pasar. Contoh yang real sekarang adalah pada saat pandemi COVID, di mana kebutuhan atas tenaga kesehatan dirasakan sangat luar biasa. Sehingga pemerintah memberikan insentif khusus bagi tenaga kesehatan, di mana itu tidak diberikan kepada tenaga-tenaga pemerintah yang lain, misalkan guru, militer, seperti itu ya. Jadi supply dan demand, karena ketersediaan tenaga kerja itu dirasa kurang, sedangkan permintaannya sangat tinggi. Oleh karena itu terpaksa diberikan tambahan-tambahan kompensasi bagi karyawan-karyawan tersebut. Jadi ini adalah tantangan pertama, adanya gap antara ketersediaan dan kebutuhan karyawan. Ya, contoh sekarang, jadi kebutuhan akan adanya tenaga kesehatan sangat tinggi. Tentu ketersediaannya juga tidak serta-merta, karena terkait dengan keahlian segala macam itu perlu proses. Tantangan yang kedua adalah adanya serikat karyawan, serikat pekerja. Di dalam beberapa perusahaan, serikat pekerja bisa menggunakan pengaruh dan kekuatannya pada saat negosiasi kompensasi. Biasanya pada saat kenaikan gaji, serikat pekerja memberikan tekanan-tekanan kepada manajemen agar keinginan mereka bisa terpenuhi. Ya, kalau tidak terpenuhi, misalkan ancamannya mogok gitu. Itu contoh tekanan-tekanan yang diberikan serikat pekerja, sehingga itu sangat mempengaruhi manajemen kompensasi. Dan itu salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh manajemen perusahaan. Semakin kuat kekuatan serikat pekerja, maka semakin kuat pula posisi karyawan di dalam perundingan dalam penentuan tingkat upah karyawan, ya. Sehingga di dalam banyak kasus, banyak perusahaan yang tidak menghendaki adanya serikat karyawan di dalam perusahaan, karena biasanya itu sedikit memberikan tekanan kepada manajemen pada saat perundingan untuk kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan. Tantangan berikutnya adalah produktivitas. Namanya sebuah perusahaan beroperasi tujuannya adalah untuk mendapatkan laba. Ya, laba itu digunakan untuk hidup dan tumbuhnya perusahaan. Nah, keinginan untuk mendapatkan laba tersebut sehingga menjadikan perusahaan tidak ingin
membayar kepada para karyawannya melebihi kontribusi yang diberikan, ya. Sehingga disinilah perusahaan selalu berusaha merancang sebuah manajemen kompensasi yang disesuaikan dengan produktivitas karyawannya. Jika dirasa oleh perusahaan bahwa kompensasi yang diberikan sudah layak sedangkan produktivitasnya dirasa kurang layak, maka biasanya perusahaan akan menempuh cara pelatihan agar produktivitas karyawannya tersebut akan meningkat. Lalu juga beberapa kasus yang terjadi adalah jika produktivitas karyawan tersebut dirasa sudah tidak bisa meningkat, maka perusahaan lebih memilih dengan misalkan mengganti produksi yang semula dihandle oleh manusia menjadi dengan mesin. Jadi dilakukan otomatisasi. Dengan demikian diharapkan produktivitasnya naik, cukup dengan sekali investasi, tapi pengeluaran rutinnya, operasionalnya menjadi lebih efisien dibanding dengan menggaji karyawan. Jadi misalkan saja dulu untuk membangun jalan diperlukan tenaga kerja 100 orang. Untuk menyelesaikan 1 kilometer perlu waktu 1 bulan. Nah, tuntutan karyawan tentu bagaimana cara pengupahan mereka terus meningkat. Tapi produktivitasnya sudah tidak bisa dipacu lebih tinggi lagi. Sehingga salah satu cara yang dilakukan perusahaan pada akhirnya bisa jadi adalah mengganti pekerjaan yang semula dengan tenaga kerja itu dengan mesin-mesin, dengan alat-alat. Sehingga mungkin tenaga kerjanya tidak sampai 100, cukup investasi mesin-mesin, alat-alat, bisa dipakai seterusnya. Yang semula dikerjakan dalam waktu 1 bulan, cukup dikerjakan dalam waktu 10 hari misalkan. Jadi ini adalah salah satu tantangan manajemen kompensasi. Bagaimana menyeimbangkan antara produktivitas dan tingkat kompensasi. Tantangan berikutnya adalah kemampuan untuk membayar. Sekali lagi, terkait dengan kompensasi adalah dua sisi mata uang, di mana perusahaan ingin memberikan yang terbaik, memberikan kompensasi yang terbaik untuk karyawannya. Karyawan juga ingin mendapatkan kompensasi yang terbaik dari perusahaannya. Akan tapi di situ menyangkut sebuah biaya, menyangkut besaran uang, sehingga juga akan menyangkut kemampuan untuk membayarnya. Ya. Nah, kalau sudah bicara kemampuan untuk membayar, maka sangat terkait dengan kemampuan perusahaan pada tingkat pendapatan serta tingkat keuntungan yang diraihnya. Hal yang sederhana yang bisa Anda lihat di saat pandemi COVID ini, kebetulan baru saja kemarin saya melakukan survei di beberapa mall terkait dengan strategi penggajian di perusahaan-perusahaan retail. Karena kantor saya yang sekarang juga perusahaan retail. Dari sekitar 10 perusahaan yang saya lakukan observasi, saya datang ke counter-counter, saya tanya kepada karyawan-karyawan counter tersebut, bagaimana dengan penggajian mereka, bagaimana dengan THR mereka. Dampak ekonomi dari pandemi COVID ini rupanya menjadikan setiap perusahaan berusaha melakukan penyesuaian terkait dengan kemampuan membayar dari perusahaan tersebut. Ada beberapa perusahaan yang membayar THR tahun 2020 bukan dalam satu kali pembayaran. Jadi misalkan 50% pada saat lebaran, 50% baru dibayarkan pada saat tahun baru kemarin. Bahkan ada beberapa perusahaan yang tidak membayarkan THR sama sekali terkait dengan kemampuan untuk membayar yang tidak ada.
Lalu terkait dengan gaji, perusahaan juga melakukan beberapa penyesuaian. Kalau dulu perusahaan-perusahaan tersebut rata-rata menggunakan skema gaji pokok. Tapi dikarenakan dampak ekonomi dari pandemi ini, maka kemampuan untuk membayar perusahaan turun drastis karena memang penjualannya sangat turun, bahkan merugi, sehingga merubah struktur gaji yang semula gaji pokok menjadi gaji harian. Jadi eh, teman-teman yang penjualan yang di toko-toko yang semula gajinya katakan menggunakan pendekatan UMR, maka digaji harian. Kalau dia masuk digaji, dia nggak masuk nggak digaji, ya. Jadi itu tantangan manajemen kompensasi terkait dengan kemampuan perusahaan untuk membayar, ya. Karena ini sangat terkait dengan bagaimana hasil penjualan perusahaan dan laba yang didapatkan oleh perusahaan. Tantangan berikutnya adalah berbagai kebijakan manajemen kompensasi. Jadi hampir semua perusahaan punya kebijakan yang mempengaruhi pengupahan. Contohnya adalah perusahaan mempunyai kebijakan untuk memberikan insentif ataupun premi yang besarnya melebihi upah dasar. Nah, jika perusahaan sudah punya kebijakan seperti ini, maka tentu ini menjadi sebuah tantangan bagi manajemen kompensasi. Karena sudah ada kebijakan yang menetapkan bahwa insentif itu, premi yang diberikan itu nilainya lebih dari upah dasar, ya. Atau saya pernah bergabung di satu perusahaan di mana pendiri perusahaan telah menetapkan bahwa THR itu sifatnya progresif. Semakin lama karyawan bekerja, maka semakin besar THR yang diberikan. Misalkan kalau yang sudah bekerja 3 tahun, maka dia tidak hanya 1 kali gaji, tapi 1,2 kali gaji. Yang 6 tahun 1,6 kali gaji. Terus naik seperti itu. Jadi kebijakan-kebijakan itu akhirnya berdampak kepada manajemen kompensasi secara global. Nah, berikutnya adalah ini terkait juga dengan tadi yang saya sampaikan pada beberapa slide sebelumnya. Kalau kali ini adalah aturan pemerintah terkait dengan yang berhubungan dengan tantangan manajemen kompensasi. Jadi manajemen kompensasi seperti yang tadi saya sampaikan adalah dua kutub, dua sisi mata uang. Perusahaan ingin mendapatkan kontribusi sebaik mungkin dari karyawan dengan biaya yang seefisien mungkin, dan salah satu tantangannya adalah perusahaan tidak bisa semena-mena dalam menentukan manajemen kompensasi karena ada aturan-aturan pemerintah yang memberikan batasan-batasan. Contoh seperti yang tadi saya sampaikan, adanya batasan tentang upah minimum. Lalu juga adanya aturan-aturan upah kerja lembur misalkan. Jadi mau tak mau ini menjadi tantangan yang harus dihadapi perusahaan pada saat menjalankan manajemen kompensasinya. Nah, bagaimana dampak jika kompensasi yang diberikan di dalam sebuah perusahaan itu menimbulkan ketidakpuasan bagi karyawan? Yang pertama adalah timbulnya keinginan karyawan untuk mencari pekerjaan di perusahaan lain. Anda bisa bayangkan kalau orang-orang terbaik di perusahaan itu merasa tidak puas, perawat-perawat di rumah sakit itu merasa tidak puas sehingga mereka mencari pekerjaan di rumah sakit lain.
pasti layanan di rumah sakit tersebut akan terganggu. Kepuasan pasien akan terganggu. Dan pada akhirnya justru akan menambah menambah biaya perusahaan tersebut. Gara-gara perputaran karyawan yang berusaha mencari perusahaan lain yang memberikan kompensasi yang lebih baik. Ya. Dampak yang kedua adalah berkurangnya ketertarikan karyawan akan pekerjaannya. Sebagai seorang perawat, pada saat Anda merasa kompensasi tidak puas, maka salah satu dampak adalah karyawan tersebut menjadi kurang tertarik, kurang antusias, kurang termotivasi untuk melakukan pekerjaannya. Sehingga kualitas pekerjaan yang diberikan pun akan turun. Ya. Dampak ketidakpuasan berikutnya adalah karyawan tersebut untuk menambah penghasilannya akan berusaha mencari sambilan. Nah, dikarenakan karyawan tersebut bekerja sambilan, maka kualitas pekerjaannya akan turun. Ya, karena sekarang sudah mulai terpecah sumber daya di dalam dirinya, energinya, waktunya, konsentrasinya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas pekerjaannya. Ketidakpuasan kompensasi, dampak berikutnya adalah keluhan karyawan yang pada tingkat-tingkat tertentu jika tidak termanage dengan baik, tidak bisa dikendalikan dengan baik, maka sangat berpotensi pada adanya mogok karyawan. Ya. Nah, biasanya kalau sudah terjadi mogok karyawan, maka hubungan antara manajemen, hubungan antara perusahaan dengan karyawan juga sudah kurang harmonis, menjadi tidak harmonis. Ya. Ini adalah dampak-dampak dari ketidakpuasan atas kompensasi yang diberikan. Nah, apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menetapkan sebuah kompensasi, sebuah pengupahan? Yang pertama, lakukan survei gaji, terutama di kelompok-kelompok usaha yang sama, yang satu jenis. Misalkan di industri rumah sakit, di industri makanan, di industri alat berat, di sektor otomotif, di sektor alat kesehatan, di sektor industri kertas misalkan. Jadi lakukan survei gaji di dalam industri yang serumpun, industri yang sejenis, ya. Karena biasanya dalam industri yang serumpun itu, maka tingkat pengupahannya juga akan serumpun. Karena tentu kita tidak bisa membandingkan secara apple to apple, secara langsung, bagaimana manajemen kompensasi di perusahaan alat berat misalkan dibandingkan dengan manajemen kompensasi di rumah sakit. Jadi langkah pertama adalah lakukan survei gaji, pengupahan, kompensasi pada kelompok perusahaan yang serumpun, ya. Berikutnya adalah menetapkan nilai masing-masing jabatan. Ini bukan nilai uangnya, tapi skor, ya. Jadi karena kan di setiap perusahaan itu tentu sistem jabatannya beda-beda. Ada perusahaan yang levelnya mulai dari dari karyawan, supervisor, manajer, dan direktur. Ada perusahaan yang menentukannya mulai levelnya karyawan, ketua kelompok, kepala seksi, manajer, general manager. Jadi setiap perusahaan itu gradingnya beda-beda, jabatannya beda-beda. Sehingga setelah kita lakukan survei gaji, kita coba melakukan skor. Misalkan kalau karyawan kita bikin skor 10, kepala kelompok misalkan di rumah sakit apa itu namanya, nyebutnya kepala bangsal, ya. Kepala bangsal itu disetarakan dengan kepala seksi di sebuah pabrik. Misalkan contohnya seperti itu, ya. Jadi
kita menetapkan skor masing-masing jabatan itu. Nah, berikutnya adalah pengelompokan jabatan yang serupa dalam tingkatan upah. Ini mirip dengan yang tadi, jadi jabatan-jabatan itu kita kelompokkan. Kelompok jabatan kelompok tanpa jabatan, kelompok jabatan pertama, kelompok jabatan kedua, seperti itu kira-kira gitu. Lalu kita tetapkan upah untuk masing-masing tingkatan jabatan tersebut, tingkatan karyawan tersebut. Berikutnya kita cocokkan, jadi kita bandingkan bagaimana upah di rumah sakit kita dibandingkan dengan upah di rumah sakit yang lain. Kalau perawat di sini bagaimana, perawat di sana bagaimana. Kalau kepala farmasi di sini bagaimana, di sana bagaimana. Kepala bangsal di sini bagaimana, di sana bagaimana. Penanggung jawab IGD di sini bagaimana, di sana bagaimana. Jadi kita mencocokkan tarif upah setelah kita melakukan penetapan upah. Jadi itu adalah tahapan-tahapan penetapan kompensasi. Terkait dengan manajemen kompensasi juga harus ada keadilan eksternal maupun keadilan internal. Keadilan eksternal dengan kita membandingkan upah yang diberikan perusahaan kita dengan perusahaan lain pada jabatan yang sama, ya. Sedangkan kalau secara internal, maka kita harus memperhatikan pada jabatan yang sama, pada beban kerja yang sama, maka karyawan mendapatkan upah yang sama dengan karyawan yang lain. Jadi di dalam manajemen kompensasi itu ada sebuah keadilan yang harus diperhatikan. Keadilan eksternal dan keadilan internal. Keadilan eksternal adalah dengan kita membandingkan dengan perusahaan yang sejenis di luar sana. Sedangkan untuk keadilan internal adalah kita harus membandingkan pada tingkat jabatan yang sama pada perusahaan yang sama. Itu adalah keadilan yang termaktub dalam manajemen kompensasi. Terkait dengan kompensasi, materi sudah saya sampaikan. Semoga Anda semua bisa memahami, bisa mengerti, dan terbuka bagi teman-teman untuk memberikan pertanyaan, bisa melalui grup dan bisa melalui langsung kepada saya, ya. Semoga materi ini bisa Anda pahami, bisa Anda mengerti. Dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.